Pernah cuci kaki orang tua, cuci kaki emak pernah? Pernah. Cuciin kaki emak. Pulang dari sawah. Ini emak kita ngomong sama emak. Mak, saya mau nyuci kaki emak. Saya mau minta ridho, minta ikhlas sama emak. Habis cuci kakinya, cium tangannya, ngomong di situ, "Mak, saya minta ridho, saya minta ikhlasnya, saya minta ampun sama emak. Selama ini saya banyak salah, banyak dosa sama emak. Emak udah ngurusin saya minta ikhlas, minta ridhonya." Saya yakin dan percaya di saat itu juga air mata bercucuran dari mata orang tua kita, terutama kita yang baru ngomong aja nih, baru ngomong itu air mata udah keluar. Kenapa bisa begitu? Karena doa ibu itu lebih mustajab daripada 70 wali kutub. Satu wali kutub aja doanya diterima sama Allah, apalagi ini 70 wali kutub. Itu doa emak. Makanya kalau masih punya emak, berarti kita masih ada tangga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Imam Hasan Al-Basri pernah nangis di saat ibunya meninggal dunia. Nih Imam Basri nangis, ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, engkau adalah seorang ulama yang besar. Seharusnya engkau bisa sabar, engkau bisa tabah dalam menghadapi musibah ini." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Saya sabar, saya tabah, saya kuat dalam menerima ujian ini. Akan tetapi saya menangis detik ini lantaran tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Yang dagang, dagangannya pengen laris, jangan lari ke dukun. Minta doa sama emak. Yang sekolah, sekolahnya pengen otaknya cerdas, hafalannya pengen kuat, minta doa sama emak. Yang lagi mau cari kerja, susah nyari kerja, nggak dapat, minta doa, minta ridho sama emak. Jangan terbalik, kita sama ustadz, sama guru, sama kiai, sama habaib, cium tangan bolak-balik, tapi ketika ketemu sama emak kita, ketika kita salaman sama emak kita, itu cuman biasa-biasa doang. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak salaman. Awas, hati-hati kita, dosa. Kenapa? Mumpung masih ada tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernah dibuktikan oleh seorang ulama besar yang bernama Sayyid Saleh bin Muhammad Al-Ja'fari. Ini Sayyid Saleh bin Muhammad Al-Ja'fari ini doanya paling mustajab. Beliau ini minta sama Allah setiap tahun itu pengen berangkat haji. Jadi seumur hidup beliau nih itu selalu berangkat haji. Cuman tiba-tiba ada satu tahun di 1962 nih, saya Muhammad Soleh ini kagak jadi berangkat haji. Dia tinggal di Sudan. Kemudian dia lari ke Yaman, dari Yaman mau menuju Mekah, itu ada halangan. Akhirnya apa? Dia balik lagi cari negara lain supaya bisa menuju ke Mekah. Tidak bisa. Akhirnya ketiga kalinya dia menuju di dalam hatinya, kalau begitu saya harus pulang ke Sudan. Pas begitu nyampe di Sudan, dia nyampe di rumah, itu ibunya di depan rumah udah senyum tawa. Apa kata ibunya? "Maafkan aku anakku, aku sudah membeli 1 ekor kambing dari tahun yang lalu dan aku ingin sembelih di tahun ini, dan aku ingin itu kambing aku potong kemudian aku masak dan engkau ikut memakannya." Cuman lantaran doa begitu dong emaknya itu nggak jadi berangkat haji, nggak bisa berangkat haji. Dicoba beberapa negara nggak bisa berangkat haji. Padahal ini beliau doanya mustajab, seumur hidupnya itu cuma 1 kali beliau tidak melaksanakan ibadah haji di tahun tersebut. Karena apa? Karena doa dari emaknya yang pengen makan bareng dengan beliau. Makanya awas, hati-hati dengan doa orang tua kita. Mudah-mudahan di saat kita datang ke tempat yang mulia ini, ke majlis yang mulia ini, kita baca sholawat,
Kita bawa itu hajat di hati kita. Kita doain emak kita. Baca maulid itu bukan buat bercanda, bukan buat main-main. Baca rotib itu bukan buat bercanda, bukan buat main-main. Kita nih khusyuk, hudurul qalb, hadirin hati kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti bakal terasa. Makanya kita hadir di tempat yang mulia ini setiap malam Rebo. Sebetulnya kita ini kan rindu sama Rasulullah. Rindu gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Tapi pada hakikatnya Nabi yang rindu sama kita. Kenapa Nabi bisa rindu dengan kita? Karena setiap malam Rebo kita selalu bersolawat untuk beliau. Di saat kita mengucapkan satu selawat, maka beliau dikembalikan ruhnya oleh Allah ke jasadnya untuk membalas salawat orang tersebut. Makanya di saat kita hadir, kita istiqomah di setiap malam Rebo, berarti bukannya kita yang rindu sama Nabi, tapi hakikatnya Nabi yang rindu sama kita supaya untuk bersolawat kepadanya, dan beliau ingin memandang wajah kita serta membalas salawat kita. Itulah hebatnya. Cuman kita nggak terasa aja. Padahal Nabi ini udah ngawasin muka-muka kita. Nabi ini udah balas salawat kita. Makanya beruntung orang yang nanti wajahnya dipandang oleh Nabi di dunia, bahkan nanti akan dipandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Wailun lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka manusia, celaka itu orang kalau seandainya nanti di hari kiamat kagak bisa memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya banyak, sembayangnya rajin, baca Qurannya setiap hari, tapi dia nanti bakalan celaka lantaran cuma satu sebab, dia kagak bisa memandang melihat wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala hal itu. Kita bisa berjumpa dengan Nabi di dunia melalui mimpi, di akhirat jumpa langsung dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.